warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prospekers, welcome back di podcast Hima Prospek episode 15 bersama saya Inayah Akila, mahasiswi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Riau angkatan 2022. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai hal menarik tentunya dengan narasumber yang luar biasa yang membicarakan Hari Buku Nasional. Beliau merupakan Ketua GMNI Pekanbaru periode 2022-2024 yang memiliki banyak prestasi, salah satunya juara 2 Lomba SFES Kota Pekanbaru SMA D3 FEB Unri 2021. Kira-kira siapa ya? Ini dia Bang Rahmat Santosa Daily. Halo Bang, bagaimana kabarnya? Halo Inayah, puji syukur sehat. Apa kesibukan sama kegiatan Abang sekarang? Kesibukan masih aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan juga sedang magang juga di kantor hukum. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nih Bang, Sobat Prospekers. Halo Sobat Prospekers. Dilansir dari detik.com yang menyatakan bahwa minat baca orang Indonesia itu rendah. Mahasiswa FKIP khususnya Prospekers akan menjadi calon pendidik yang sudah selayaknya memiliki minat baca yang tinggi. Menurut Abang, bagaimana cara mendorong setiap orang ada kegerakan dalam membaca buku? Kalau ditanya soal bagaimana untuk menumbuhkan gerakan membaca ini khususnya di kalangan mahasiswa FKIP ya atau prospekers, harusnya sih mahasiswa itu udah rajin membaca kan begitu ya. Memang di kalangan kita nggak semuanya suka membaca. Untuk menumbuhkan gerakan ini ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah caranya polanya secara kolektif. Artinya membangun komunitas atau gerakan kecil-kecilan tapi berkelompok yang menumbuhkan minat membaca. Misalnya membentuk kelompok baca dan juga kelompok diskusi yang rutin dilaksanakan periodik, baik hari-hari atau per minggu atau sesuai jadwal dengan kawan-kawan kan. Yang kedua, ini treatment secara personal atau individu. Kalau secara personal ini treatment yang bisa kita buat itu adalah yang pertama cinta terhadap satu buku gitu. Caranya bagaimana? Coba kita itu sering membaca karena ingin tahu. Kalau kita sudah ingin tahu dengan satu buku, cukup jatuh cinta dengan satu buku katanya, bisa menumbuhkan minat membaca. Jadi coba kita kawan-kawan pilih satu buku yang bisa jadi referensi atau penasaran gitu, pengen tahu. Nah dari hal ini nanti apabila udah selesai satu buku itu atau katakan sudah tahu lah isi dari buku itu, maka keinginan untuk membaca itu bakal ada. Kalau udah ada satu buku yang diselesaikan, dibaca buku yang lain supaya wawasan kita juga bertambah. Itu Inayah. Minat baca mahasiswa itu kan harus tinggi Bang dan memiliki kecintaan terhadap buku. Kalau kita memiliki minat baca yang tinggi dan kecintaan terhadap buku, bukan hal mustahil untuk kita menciptakan karya buku. Menurut Abang, faktor penyebab rendahnya kecintaan terhadap buku itu apa? Faktornya adalah tidak ingin tahu. Ada penyebab tidak ingin tahu ini. Yang pertama, merasa sudah banyak tahu. Yang kedua, kita nggak tahu apakah kita banyak tahu atau banyak nggak tahu. Akhirnya berlalu gitu aja, hari-hari kita nggak ada diwarnai dengan buku, nggak ada diwarnai dengan penambahan ilmu pengetahuan gitu. Ketidakcintaan ini juga karena tidak ada budaya diskusi. Kalau di kalangan kita mahasiswa, yang menghidupkan dunia kampus itu adalah diskusi. Nah, yang melahirkan pemikiran-pemikiran diskusi ini adalah dari fakta sosial dan juga fakta literatif atau fakta-fakta dari buku ilmu pengetahuan. Jadi kalau diskusi dihidupkan, mau tidak mau orang akan berlomba-lomba mencari informasi dan pengetahuan. Ya salah satunya referensinya buku. Berarti untuk konsisten terhadap satu buku itu gimana cara Bang untuk mencintai satu buku itu menurut Abang? Pertama, tumbuhkan rasa ingin tahu. Kalau udah ada rasa ingin tahu, selesaikan satu buku, baik itu nggak usah harus dipaksa gitu, satu minggu harus satu buku atau satu hari satu buku. Kalau udah selesai satu buku, jangan berhenti, jangan merasa puas. Nah itu tadi semakin kita banyak membaca, semakin kita merasa bahwa kita banyak nggak tahunya. Semakin kita banyak nggak tahunya, kita pengen banyak tahu. Nah kita bakal konsisten, nanti jadi hobi. Buku itu nggak ada, membaca buku itu tidak ada yang tiba-tiba jadi kegemaran. Awalnya jadi kebiasaan dan lama-lama jadi kebutuhan.
dan apa yang kita kerjakan jadi kebutuhan lama-lama jadi hobi kan, kegemaran. Nggak ada tiba-tiba kita suka membaca, itu jarang lah. Itu karena rasa ingin tahu awalnya. Nah, saya sudah memiliki cinta terhadap buku, pasti ada rasa ingin menghasilkan karya buku. Pandangan Abang mengenai orang yang kurang minat dalam membaca, tetapi ingin menghasilkan buku itu gimana pandangan? Itu satu yang baik sih menurut Abang. Berarti kalau orang punya keinginan untuk menghasilkan karya, ada hasrat untuk menghasilkan karya, pasti ada ide yang mau dia gagas, mau dia tulis. Memang buku itu di zaman ini salah satu ya referensi utama lah ya untuk mendapatkan sumber pengetahuan. Tapi kan literasi nggak hanya melulu soal buku. Sejarah pengetahuan juga lahir dari pemikiran filosof-filosof atau para filsuf kan. Lalu pengetahuan ini diolah, kemudian diverifikasi melalui metode keilmuan, lalu dicatatkan dalam bentuk buku gitu, supaya orang bisa menikmati atau memperoleh pengetahuan dari buku ini. Nah, sama halnya kalau Inayah bilang, ada orang pengen buat karya buku, tapi minat baca bukunya kurang. Bagus, coba aja dibuat karya bukunya. Tapi di situ nanti seseorang yang ingin buat karya buku itu bakal ada keterbatasan. Yang pertama, orang yang tidak banyak membaca buku tapi ingin membuat buku pasti punya keterbatasan linguistik atau bahasa. Jadi nanti untuk menulis itu supaya bentuknya terstruktur, estetik segala macam, itu butuh yang namanya referensi buku-buku juga kan. Kalau sering membaca tentu tulisannya bagus. Nah, nanti ya belajar di situ, akhirnya nanti di situ juga tumbuh minat untuk banyak membaca. Bagus sih kalau membuat karya buku, meskipun nggak banyak membaca, tapi nanti pada ujungnya juga bakal banyak membaca dia. Gitu. Kurang kosakata. Iya. Nah, terkait perkembangan teknologi saat ini, Bang, menurut Abang masih ada kemungkinan tidak peningkatan minat baca buku masyarakat di Indonesia tercapai, terutama di sekolah-sekolah karena kebanyakan sudah menggunakan teknologi. Para peserta didik cenderung malas untuk membaca buku cetak. Itu gimana, Bang? Pada kondisi saat ini pengalaman Abang juga dalam membaca-baca buku gitu. Lebih asik itu kalau bentuk kertas hard. Kita bisa pegang, kita bisa rasakan juga kan kertasnya. Tapi itu persoalan teknisnya kan. Cuman yang jelas baca buku dari HP nggak masalah juga. Cuman keterbatasannya kalau main HP bisa nggak konsisten baca buku. Tiba-tiba WA masuk ya kan. Tahu berandani ada iklan, ada apa gitu. Dan keterbatasan mata kita juga kan. Memang sejauh ini paling efektif ya buku tulis. Jadi ada atau tidak gitu ya kemungkinan masyarakat Indonesia atau peserta didik itu bakal cinta sama buku. Ya sangat mungkin, karena zaman kita ini dituntut untuk supaya makin pintar ya. Kalau nggak makin pintar semuanya bakal tergantikan. Kalau di dalam bukunya Yuval Noah Harari ada 3 buku dia kaji itu, ada Homo Sapiens, ada Homo Deus, dan juga 21 Lessons. Di situ bicara soal ke depan bagaimana teknologi itu berperan dan bahkan bisa menggantikan dari pekerjaan-pekerjaan manusia. Mau nggak mau kita harus lebih pintar dari robot kan. Jadi ada kemungkinan pasti. Yang penting tadi treatmentnya coba dibudayakan, literasi itu kemudian timbulkan rasa ingin tahu, dan juga gerakkan secara yang dari individual kemudian secara kolektif atau massal. Itu Inayah. Nah, kita kan dari tadi udah bahas buku nih, Bang. Ada nggak saran dari Abang buku yang harus dibaca prospekers atau teladan tokoh yang bisa mengubah cara pandang kita semua, Bang? Kalau dibilang tokoh atau buku ya yang bisa mengubah atau menimbulkan kecintaan kita ya, Abang nggak bisa bilang dari satu buku. Sebenarnya ada banyak ya, karena buku itu punya pengaruh masing-masing dan setiap tokoh juga punya impact yang berbeda. Cuman kalau boleh saran mungkin kalau untuk awal-awal untuk membaca atau kan yang ringan atau sifatnya novelistik lah. Misalnya Dunia Sophie. Tentang filsafat itu. Iya, dia sebenarnya tentang filsafat tapi dikemas dengan gaya bahasa novel. Kemudian juga Anak-anak Revolusi. Ini karya Budiman Sujatmiko. Ini bagus juga. Dia autobiografi tentang biografi Budiman Sujatmiko, dia tulis sendiri dan juga diwarnai dengan bahasa-bahasa novel yang bagus ya, nggak terasa gitu udah satu buku udah selesai nanti.
tentang gerakan, tentang gimana perjuangan pra Orde Baru dan bagaimana sampai tumbangnya Orde Baru. Cocok untuk kawan-kawan mahasiswa yang ingin buat gerakan juga lah. Dan kalau untuk melihat zaman ini dan meramalkan zaman ke depan, mungkin ya itu tadi bukunya Yuval Noah Harari, salah satu ilmuwan Israel. Itu mungkin yang bisa dikasih saran. Semua pendiri bangsa ini kayaknya memang butuh buku semua. Lahir dari punya pemikiran itu karena banyak bergulat dengan keilmuan juga. Semuanya, Muhammad Atta, Tan Malaka. Tapi mungkin yang idola dia bisa menguasai dan menjadikan itu kekuatan politik, Soekarno lah. Jadi dia punya khazanah keilmuan yang banyak dan itu bisa ditumbuhkan dan dilahirkan jadi suatu kekuatan politik, Soekarno. Di Indonesia sempat dia buat secara keilmuan ini sangat berwarna ya. Ada politik nasakum, kalau pernah dengar, nasionalis agama komunis, bagaimana dia bisa mengemasnya jadi dipaksakan sih, kita bisa bilang dipaksakan jadi satu kekuatan, tapi memang merekatkan jadinya meskipun pada perkembangannya ada dinamika. Soekarno mungkin ya, yang lain memang bagus semua, cuman mungkin kalau untuk ditanya mungkin sejauh ini dari Indonesia ya Soekarno. Nah, jadi kalian bisa mengambil ya prospekers apa saja saran-saran yang harus kalian baca untuk mengubah cara pandang kalian. Nah, udah habis nih pertanyaannya Bang. Sebelum kita tutup podcastnya, apa ada Abang closing statement atau pesan atau ucapan untuk Hari Buku Nasional buat prospekers yang sekarang nonton? Prospekers, selamat Hari Buku Nasional. Semoga prospekers bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ini lewat khazanah pengetahuan dari buku, sehingga nanti kawan-kawan Hima Prospek atau prospekers berperan menjadi guru, pendidik bangsa, lentera bangsa, dan hidupkan kembali budaya-budaya literasi di kampus-kampus, hidupkan kembali budaya diskusi. Buku itu adalah penunjang. Soekarno pernah bilang, aku lebih suka pemuda yang merokok tapi memikirkan bangsa ini daripada seorang pemuda butuh buku yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi timbulkan budaya membaca, kemudian pikirkan bangsa ini ke depan bagaimana. Karena mahasiswa FKIP, prospekers adalah lilin bangsa ini bagaimana ke depannya di dunia pendidikan. Demikian, selamat Hari Buku Nasional. Nah, jangan lupa untuk membaca buku dan meningkatkan minat baca literasi kita ya teman-teman. Oke Bang, ini ada kenang-kenangan dari Hima Prospek. Mohon diterima ya Bang. Oh iya, terima kasih banyak kawan-kawan Hima Prospek ya. Nah, prospekers, itu dia bincang-bincang kita pada hari ini. Makasih ya Bang udah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bersama kami, walaupun Abang banyak kegiatan di luar Bang. Siap, nggak apa-apa. Kalau untuk mahasiswa, karena kita juga mungkin masih dekat dengan mahasiswa, mudah-mudahan agenda yang bermanfaat pasti kita support dan kita dukung. Terima kasih ya Bang. See you di next episode ya teman-teman sobat prospekers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.